Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Joko Arek yang menantang saya untuk melakukan pembuktian. Kemarin panjenengan sudah pembuktian bacok-bacokan sama saya. Kalau jenengan masih mau menantang pembuktian untuk memindahkan penyakit di kelapa, kalau sampai meminta pembuktian untuk memindahkan penyakit di kelapa, siapkan dulu uang 1 miliar. Setelah uang 1 miliarnya ada, baru tanda tangan, baru diadakan pembuktian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek. Nah, di kesempatan malam hari ini saya akan menantang Gus Samsudin alias Mbah Din untuk membuktikan pemindahan penyakit kelapa isi paku. Nah, kali ini saya akan memenuhi tanggapan mereka yang katanya harus ada uang gantinya 1 miliar bila Samsudin tidak bisa membuktikan dia akan membayar 1 miliar. Nah, sebaliknya, kalau Samsudin itu bisa membuktikan, berarti saya akan membayar 1 miliar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Menanggapi dari tantangannya Joko Arek yang minta untuk dilakukan pembuktian pemindahan penyakit di kelapa, saya persilahkan beliau untuk menyiapkan kelapanya, silakan bawa sendiri. Terus orang yang terkena gangguan sihir di mana, ayo kita datangi, atau kalau ada yang di sini ya monggo kalau mau dibuktikan ya silakan datang ke sini. Yang penting datangnya itu baik-baik. Yang penting datangnya itu secara baik-baik. Yang penting ya, pada umumnya orang bersilaturahmi itu datang, masuk ke dalam, terus setelah itu dilakukan pembuktian. Tidak hanya teriak-teriak di gerbang, itu aja yang penting. Kadang kalau teriak-teriak di gerbang nanti bukan pembuktian, tapi hanya terjadi kegaduhan atau keributan. Besok saya akan datang. Jangan pergi kamu ya. Jangan pergi sebelum saya datang. Akan ku bikin Anda lari ke birit-birit. Ya, tunggu besok pembuktian kelapa isi paku. Biar Anda nyaho nantinya. Orang itu nggak usah gaya-gaya, nggak usah belagu-belagu ya. Tadi sore kalau gerbangnya itu dibuka, saya masuk itu. Barusan selesai itu, nggak dibuka-buka gerbangnya. Si Sontoloyo. Ya, besok saya akan datang ke tempatnya Mbah Din alias Samsudin. Saya kepengen melihat aksi permainannya memindahkan penyakit ke media kelapa. Nanti akan saya bawakan hadiah bila mana Anda bisa menunjukkan teknik dan trik yang pernah kau lakukan itu. Nanti saya akan tepatin dan saya akan bayar lunas. Ya.
nanti saya akan bawa kelapanya sendiri. Saya beli dari pasar, ya, biar Anda nyahok nanti. Jadi untuk Bang Joko Arek, kalau mengatakan semua hal itu harus pakai trik, ya tidak pas juga gitu. Karena ada beberapa hal juga yang tidak bisa dilogikakan. Contoh, ketika perjuangan kemerdekaan dulu, itu banyak dari para pejuang kemerdekaan itu hanya membawa bambu lalu menghadap ke Mbah Hashim untuk melawan para penjajah. Dan ada salah satu cerita dari mbah-mbah saya itu dulu dengan bambu runcing gitu aja ditodongkan ke pesawat terbang bisa jatuh. Amalannya surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum dan sebagainya. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu hikmah itu tidak ada. Sekarang ini seolah-olah budaya dari leluhur kita, warisan dari ulama-ulama kita, warisan dari kiai kita itu dianggap itu semuanya nggak ada. Ini kan seperti mau menghancurkan sebuah budaya atau bahkan menghancurkan sebuah amaliyah dari Nahdlatul Ulama. Padahal kitab-kitab ilmu hikmah itu ada. Jadi jangan disamakan ketika seseorang mendoakan dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan sholawat, dengan dukun. Ini rancu nanti akhirnya. Jadi ketika ada orang yang datang, lalu kita doakan dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan sholawat, dengan contoh Asma Makhrobi atau dengan hijib Ja'far Shadiq, semuanya mengambil dari Al-Quran, lalu itu dianggap sebagai kesirikan. Ini kan masalah, problem ini. Memang di akhir zaman ini aneh, dibolak-balik. Dan lebih aneh lagi kan gini, Bang Joko Arek itu kan orang yang mempelajari ilmu trik ya, ilmu logika, ilmu sulap. Lalu beliau membahas tentang ilmu hikmah. Ini kan sebenarnya nggak nyambung. Ilmu logika lalu dibandingkan, disamakan dengan ilmu hikmah, ya nggak nyambung sebenarnya. Jadi kayak seorang petani mau mengomentari seorang guru, ini ya nggak nyambung. Ini beda antara yang tukang bengkel terus komentari seorang pedagang, ini nggak nyambung sebenarnya. Tapi anehnya kan kalau saling menghina ini yang repot ini. Jadi profesi satu menghina profesi yang satunya, ini nggak pas sebenarnya. Kemarin sudah sempat datang, lalu melakukan pembuktian. Walaupun sudah saya katakan kalau ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk dibuat geng-gengan. Masih penasaran lagi, pengennya pembuktian memindahkan penyakit ke kelapa. Ini harus paham dulu tentang asbabun nuzulnya, tentang kaidah-kaidahnya, kafiyahnya. Ini repot nanti kalau nggak paham. Jadi nggak kok orang ini terus bisa dikeluarkan paku, itu enggak. Oh, orang ini bisa dikeluarkan rambut, itu enggak. Bahkan di antara 100 orang mungkin hanya satu gitu. Kalau setiap orang bisa dibuktikan, itu namanya bukan sebuah kejadian ilmu hikmah, itu namanya trik. Kalau bisa di setiap orang gitu. Kejadian itu nggak bisa dikira-kira kapan datangnya. Kadang seperti ini ruqyah, nanti ada yang muntah-muntah, ada yang kesurupan, bahkan ada yang biasa saja. Sekarang orang nggak ada apa-apa, kalau suruh mindahin buhulnya atau gangguannya ke media kelapa, apanya mau dipindahin kalau nggak ada gangguannya? Kan seperti itu logikanya. Tapi kan nggak nyambung. Jadi suruh buktikan di jalan, suruh buktikan ke setiap orang, ya mana bisa? Ya nggak bisa.
Lah itu di video-video itu bisa. Yaitu ya seperti ini, rukyah bersama-sama, nanti kalau ada kejadian apa itu direkam, ditampilkan seperti itu. Jadi tidak bisa direncanakan. Ya kalau direncanakan dipastikan itu namanya bukan ilmu hikmah, itu trik namanya. Jadi untuk Bang Joko Arek ini sama orang-orang yang menantang saya ini gimana ya maksudnya ya? Saya juga kadang-kadang nggak paham. Seperti Master Limbat, Adika Dabrak, Opa, Joko Arek, Mbah Kelunung, siapa ya? Beli-beli ini yang nantang saya ini loh, kan banyak toh, kan banyak. Terus badut merah itu, ya kan? Kan lucu kalau kayak gitu. Tapi ya tidak apa-apa, itu urusan mereka. Cuman kalau masalahnya kalau datangnya tidak baik gitu loh, petantang di gerbang gitu, sopan satunya di mana gitu maksudnya. Kalau mau masuk ke dalam ngobrol gitu ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau petantang peteteng di gerbang, ini kan jadi masalah. Jangan dobel-dobelan terus, bertahun-tahun double gak sembuh-sembuh. Heran saya, 4 tahun double gak sembuh-sembuh. Sama makanya. Yang serius kamu ya. Kalau berhadapan sama saya, yang serius, jangan cengar-cengir, jangan cengengesan. Nanti gua gundulin beneran kamu ya. Jangan sok-sokan kamu. Lo anggap saya tuh kayak badut-badut jalanan itu, bukan. Kalau sama saya yang serius, jangan nganggap remeh gitu. Kamu tuh apaan kamu itu? Dobelan terus Udin itu. Siap-siap ya. Besok paling sekitar jam 12 atau jam 1 pasti saya akan menemukan atau sampai di tempat Anda ya. Tuh, sampaikan sama anak buahmu yang penjaga gerbang, jam 12 atau jam 1 siang saya nyampe di tempat. Jangan alasan besok nggak ada, besok pergi, lagi penting, lagi ada keperluan. Nggak usah alasan ya, sama saya nggak usah alasan yang nyata-nyata gitu. Kamu kan belum pernah menemukan orang kayak saya kan. Nah sekarang ini nih saya nih orangnya nih. Biar di luar sana tuh paham, para oknum-oknum spiritual yang sering nipu dan cabul itu. Sadar kamu semuanya ya. Sadar sebelum saya datangi. Nanti ada gilirannya. Kalau anda semua tidak segera sadar, saya yang akan datangi satu persatu. Apa dikira saya takut? Enggak. Ketika saya dikatakan sebagai penipu ya saya santai-santai saja. Saya santai-santai saja karena ya saya merasa saya tidak nipu orang gitu aja. Kalau saya nipu orang mungkin ya saat ini saya sudah nggak ada di sini. Bui sana. Tapi dari omongannya sampai akhirnya orang tergiring opini sampai se-Indonesia, se-dunia itu ya saya santai-santai aja, nggak masalah buat saya mau bicara seperti apapun. Wong tak suruh nunjukin satu orang aja yang saya tipu siapa gitu aja yo. Ya nggak bisa kok. Jadi kalau orang nuduh nipu terus
suruh menunjukkan siapa yang saya tipu gitu ya nggak tahu. Ya hanya sekedar opini saja. Ini juga peringatan tuh bagi yang lain-lain ya, oknum-oknum perdukunan yang dibalik selimut agamis itu harus ngaca juga ya. Saya bukan benci sama orang-orangnya, bukan, tapi saya mengingatkan. Jadi kedatangan saya begini begitu, kamu jangan anggap saya itu benci sama orangnya, bukan ya. Saya menunjukkan jalan. Jangan sok-sokan, wah Joko arek ini curut, Joko arek ini, aduh. Saya sudah berani turun begini, udah siap segala-galanya ya. Udah siap segala-galanya, dari mulai mental, fisik saya udah siap. Dan saya mendatangin orang tidak akan salah. Bila mana saya ada kekalahan, mungkin saya belum menemukan trik atau tekniknya. Kayak kebal-kebal kemarin ya. Kebal-kebal itu juga trik sebenarnya, tapi saya tidak menemukan triknya aja. Teknik itu teknik ya. Ini juga si Opavian ya, tolong dengarkan video saya nih kalau nonton nih. Jam 12 atau jam 1 kita berangkat, saya tunggu ya. Ini orangnya pergi kemana nggak tahu. Dan sekali lagi buat Al-Badar, Pandawa, Anda jangan sok-sokan menghalang-halangin saya. Daripada pikiran saya berubah, Anda lebih baik minggir ya. Sebelum pikiran saya berubah, Anda minggir. Nanti kalau Anda terus-teruskan, Anda akan menyesal selama-lamanya ya. Tuh buat cecunguk dua itu yang sering mengintai saya melulu, gue peringatin Anda, pergi jauh-jauh. Daripada pikiran saya sudah berubah, Anda nanti akan menyesal seumur hidup. Kali ini saya tidak ngomong main-main ya. Kalau nggak percaya, besok saya buktikan. Jangan sok-sok anggap. Jadi besok jam 12 antara jam 1 saya akan mendatangi tempatnya Udin Petot alias Gus Samsudin ya, yang dimana selama ini saya sudah 3 tahun lebih ngeritik mereka. Bukan mereka doang, hampir semua oknum perdukunan yang saya anggap memakai teknik, semuanya saya kritik dan saya jelek-jelekin. Karena apa? Merusak generasi bangsa. Tunggu ya, besok jam 12 siang. Kalau meleset-melesetnya jam 1 siang. Tunggu kedatangan saya. Saya kepingin pembuktian kelapa isi paku berhadiah buat Anda. Ya, biar Anda enak, biar otaknya agak normal. Si dobol-dobol itu suruh minggir semua, nggak berguna bagi saya. Hah? Hanya nyapain badan doang, ngotorin baju doang. Begitu ya dulurku, ingat ya, Udin jam 12 siang sampai jam 12 sampai jam 1 siang saya akan datang. Salam damai seluruh alam.